Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran masalah ternak murai batu, yang mana kemarin ada yang nanya tentang masalah murai batu yang ngelemak. Nah, jadi murai batu ngelemak itu faktornya apa? Ya, faktornya adalah karena kita terlalu berlebihan memberikan pakan ke pasangan murai batu tersebut, sehingga kadang ada yang memang tubuh murai batu tersebut gampang gemuk ya, atau menyerap makanannya itu cepat, sehingga secepatlah terbentuk protein dan menjadi lemak dalam tubuh. Nah, itu karena berlebihan, teman-teman sekalian. Nah, makanya saat kita dalam proses penjodohan itu memang kita dianjurkan untuk selalu jor pakan ya, kemudian juga harus melihat kondisi murai batu kita, apakah murai batu kita tersebut tubuhnya stabil atau kegemukan ya. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi yang sering terjadi itu karena mungkin teman-teman yang lagi menangkar itu nggak sabaran gitu ya. Wah, ini belum birahi-birahi, akhirnya dijor pakan ya sebanyak-banyak mungkin. Nah, kemudian ya pakannya berlebihan lah, itu bervariasi tapi sangat banyak sekali. Nah, sehingga murai batu yang dirawatnya tadi jadi kegemukan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana cara supaya tubuhnya itu tetap stabil? Yaitu dengan cara kita itu memberi variasi makanan ya, seperti mungkin boleh teman-teman ngasih kroto, ngasih cacing, ulat Hongkong misalkan ya. Nah, tapi dengan syarat ya, teman-teman juga harus jangan berlebihan ya. Seperti saya juga, kalau dulu memang banyak ya, kadang segenggam dikasih kan. Nah, sekarang tuh paling sehari kita kasih pagi aja ya, itu 1 sendok makan gitu ya. Kalau misalkan yang di kandangnya kecil ya, nah kadang-kadang tangkaran biasa gitu yang ukuran 1 meter kali 2 meter atau 1 meter kali 1,5 meter ya, itu paling setengah sendok makan ya. Nah, bahkan ada yang tidak saya kasih ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Kemudian teman-teman sekalian, seperti teman-teman kita yang sudah terlanjur murai batunya itu ngelemak ya. Nah, murai batu ngelemak itu juga dapat membuat produksi terhambat ya. Yang mungkin tadinya mau naikkan birahi malah ngelemak, akhirnya nggak jadi produksi karena dia ngelemak. Kemudian ada yang sudah produksi, tiba-tiba di tengah jalan ngelemak, akhirnya stop produksi. Nah, itu sering terjadi teman-teman sekalian. Saya juga sering seperti itu dulu. Nah, makanya kalau sekarang saya akali teman-teman, jangan sampai kita itu nyabut indukan ya. Bagaimana caranya? Kalau sekarang itu saya pakai fur. Kalau dia kelihatan kegemukan ya, gembung-gembung, nah itu kita stop jangkrik, kita kasih kembalikan ke fur. Makanya murai batu yang ada di sini wajib bisa makan fur ya, tanpa terkecuali. Nah, setelah nanti dia makan fur kan itu kembali stabil lagi, baru nanti kita naikkan sedikit jangkriknya. Kadang jangkriknya setengah porsi biasanya ya, atau 1/4 porsi, nanti dibantu dengan fur. Nah, besok dikurangi jangkrik aja, kemudian nanti baru dikasih lagi ya, ulang lah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan yang sudah terlanjur, Mas saya udah terlanjur nangkap, kemudian betinanya stres ya, jadi nggak mau produksi lagi karena saya jor, misalnya diumbar, dipaksa umbar, kemudian dipaksa jemur ya, yang terjadi apa? Bulu
kusam ya, kemudian burung kelelahan, stres dan sebagainya, akhirnya nggak mau produksi ya. Nah kalau saya sebelumnya itu sering saya jemur, saya umbar, tapi setelah saya kembalikan itu dalam beberapa hari dia produksi lagi. Malahan yang sempat 2 kali zong, biasa kalau udah 2 kali zong itu saya angkut, saya jemur, saya umbar, kembalinya lagi ya produksi lagi gitu loh. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Ya kita jangan terlalu memaksakan ya, jangan terlalu memaksakan indukan tersebut. Jadi jangan sampai benar-benar stres ya. Memang kita siksa ya. Kalau misalkan tipe burungnya ya, kita harus lihat tipe burung juga teman-teman sekalian. Kalau tipenya jinak ya, gampang membalikan birahinya, nah itu nggak apa-apa teman-teman sekalian, mau agak disiksa dikit. Tapi kalau misalkan tipenya tipe yang liar ataupun tipe yang yang susah adaptasi, nah itu biasanya kita pakai cara ya bertahap gitu ya. Jadi nggak usah disiksa. Kita pegang sangkar aja itu dia udah merasa tersiksa teman-teman sekalian. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita pegang sangkar dia aja udah terbang-terbang kan. Nah itu udah tersiksa dia sebenarnya. Jangan ditambah siksaan lagi. Nah itu teman-teman sekalian. Nah kemudian kalau yang sudah terlanjur tadi bagaimana caranya? Ya caranya teman-teman sekalian, kita kembalikan lagi ke kandang tersebut dan pakannya kita variasikan lagi, tapi dalam jumlah porsi yang sedikit ya. Jangan dibalikkan seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita variasikan makanannya tapi sedikit, tapi ada gitu loh teman-teman sekalian. Nah apa fungsinya? Fungsinya untuk menarik, memancing lagi supaya dia adaptasi lagi ya. Kemudian juga supaya pakan tuh ada gitu loh, tersedia di dalam kandang. Nah jadi itulah salah satu cara dan triknya. Nah kemudian nanti kalau sudah mulai kembali ya, udah kembali gacor misalnya yang jantan, kalau yang betina misalnya udah mulai gerak-gerak, udah mau ngangkut sarang lagi, nah itu baru teman-teman netralkan lagi makanannya ya. Cukup kasih jangkrik aja sudah cukup teman-teman sekalian, nggak usah ditambah-tambah pakan-pakan lain, apalagi teman-teman mau pakai pakan racikan tambahan misalnya ya. Nah burung seperti itu di stop ya, karena berarti dia jenis burung yang cepat menyerap makanan ya, tubuhnya itu cepat. Makanya burung-burung yang seperti itu gampang sekali kegemukan teman-teman sekalian. Nah jadi itulah teman-teman sekalian beberapa cara yang perlu dilakukan. Nah kalau misalkan yang sudah di dalam kandang ini jangan sampai ngelemah, itu bagaimana caranya? Nah caranya teman-teman sekalian, saya kalau udah produksi seperti ini, pakannya saya standarin aja ya. Malahan jarang sekali saya kasih kroto. Nah ini di kandang ini paling sebulan itu sekali ya, nggak seminggu sekali tapi sebulan sekali. Selebihnya apa, saya kasih jangkrik doang ya, nggak pakai apa-apa lagi. Nah ada satu cara lagi yang baik sebenarnya teman-teman sekalian, supaya tubuh indukan ini tetap stabil terus. Nah yaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan ataupun menyuruh indukan ini ngeloloh anakannya sampai besar. Nah loloh induk. Nah karena saya perhatikan teman-teman sekalian, setiap dia punya anak, semakin besar anaknya, indukan semakin repot ya. Karena apa? Permintaan makanan anakan itu makin meningkat terus ya. Jadi dia itu bolak-balik ya. Malahan makanya saya bilang biasanya ini porsinya mungkin 100 ekor sehari. Kalau anaknya udah makin besar itu bisa 300 sampai 400 ekor. Ini umpama ya, belum tentu segitu jumlahnya. Nah, kira-kira 3 kali 4 kali lipat lah kalau bahasa jelasnya gitu. Nah, itu kan menandakan si indukan itu beraktivitas, dia bolak-balik. Ditambah lagi pada saat anakan udah mulai besar tuh kan dia produksi lagi tuh betinanya tuh. Nah, pada saat produksi itu kan ada anakan lagi, makin ribet lagi dianya. Nah disitulah kenapa murai batu di hutan itu nggak pernah ngelemak ya, karena
dia selalu beraktivitas. Kalau di tempat kita kan beda, kadang baru 3 hari udah dipanen, dijor lagi pakan ya supaya produksi lagi. Dan yang terjadi, indukan ngelemak ya, baru 3 kali 4 kali produksi udah ngelemak atau hasilnya menurun ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman sekalian, di sini ya, ini kemarin anaknya 3 ekor, telur 3 netas semua, itu jantan semua teman-teman sekalian ya. Pada saat saya panen ini kayaknya jantan semua, ternyata udah, ini kan udah besar nih, udah saya panen di rumah sekarang, itu alhamdulillah jantan semua. Nah jadi dengan kondisi fisik indukan yang bagus, pakan yang tidak berlebihan tapi bagus, membuat produksi maksimal dan tingkat menetas anakan bagus. Anakan pun yang menetas juga sesuai harapan, yaitu jantan semua teman-teman sekalian. Ini salah satu trik ya, ataupun cara saya yang saya gunakan, dan mungkin bisa teman-teman praktekkan di rumah juga. Ya mudah-mudahan sesuai gitu loh. Nah jadi itulah teman-teman sekalian untuk masalah muri batung lemak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.